Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Di Rabu terakhir dari bulan Agustus, kita bersyukur karena kita percaya anugerah Tuhan tetap memimpin kita semua. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, kita menyanyikan bersama-sama sebuah lagu Bapa Surgawi Memeliharaku. Bersyukur kepada Tuhan. Apakah saudara dan saya percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau pertemukan kami kembali dalam ibadah doa kami pada malam hari ini. Biarlah ya Bapa, kami semua dalam keadaan sehat, kami semua dalam keadaan dikuatkan oleh Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang masih melanda dunia dan juga melanda Indonesia. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap menyertai kami semua. Berkatilah ya Bapa rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu lagu yang sangat indah sekali, Tiang Awan, Tiang Api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju.
Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ya, seperti pemeliharaan Tuhan atas Israel selama 40 tahun dalam pengembaraan di padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan memelihara mereka. Saudara, mari kita bersama-sama senantiasa menyadari tentang pemeliharaan Tuhan itu. Pada malam hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pemeliharaan Allah itu pasti. Mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau sediang menolong, memimpin kami semua, mengerti dengan baik ya Bapa, kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Sertai hamba-Mu untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Bersyukur, berterima kasih,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu ayat yang terkenal, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, yang bahkan disukai oleh banyak orang Kristen. Istilahnya jadi ayat yang sangat favorit. Apalagi ketika menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Ayat ini seringkali diberikan kepada saudara seiman untuk mengerti bahwa Tuhan memelihara kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah pemahaman kita mengenai pemeliharaan Tuhan? Saudara, ayat ini jangan hanya sekedar kita pahami bahwa ketika semuanya berjalan nyaman, semua berjalan enak, semua berjalan lancar, dan kita katakan Tuhan memelihara kita. Saudara, ayat ini tidak hanya boleh kita terapkan pada saat semuanya lancar, tetapi ayat ini seharusnya juga diterapkan pada saat-saat kita mengalami kesulitan, mengalami hambatan, mengalami masalah-masalah. Saudara, karena kalau kita hanya mengaitkan pada saat keadaannya semua lancar, berarti kita terpengaruh materialisme, kita terpengaruh hedonisme, yang menikmati kesenangan-kesenangan. Saudara, itu bukan ciri-ciri dari ajaran Alkitab. Tetapi saudara, ayat ini mau menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen bagaimana kita memegang erat di dalam segala situasi yang ada. Yaitu Paulus katakan kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dan seterusnya. Jadi saudara, kata kita tahu sekarang menunjukkan bahwa Paulus ingin menegaskan pemeliharaan Allah itu pasti. Saudara, kata tahu, Paulus tahu, jemaat di Roma tahu, semua orang Kristen tahu. Kata tahu ini sudah bukan pengetahuan yang bersifat ilahi dalam arti yang menembus waktu. Tetapi tahu di sini adalah tahu secara sejarah, tahu secara urut-urutan, tahu secara peristiwa demi peristiwa. Saya tahu hari ini lewat menit demi menit, detik demi detik, saya tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, Tuhan tidak menjanjikan bahwa Tuhan memberikan semuanya lancar dalam kehidupan kita. Terkadang kala kesulitan-kesulitan itu diizinkan oleh Tuhan untuk melatih saudara dan saya. Apakah kita tahu, apakah kita percaya bahwa Allah memelihara kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di dalam memahami ayat ini ada unsur yang paling penting. Bahwa seorang Kristen tahu pemeliharaan Allah itu pasti adalah apa? Dikatakan sudah ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia. Kemudian dikatakan lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada dua unsur di sini.
Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, ini ada dua aspek di sini, yaitu mengasihi Dia. Jadi ada suatu relasi antara seorang anak dengan seorang bapa. Seorang anak yang percaya bahwa bapaknya memeliharanya, bahwa bapaknya mencukupinya, bahwa bapaknya melindunginya, bahwa bapaknya memperhatikannya, bahwa bapaknya membimbingnya, bahwa bapaknya akan menuntunnya dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi relasi, kembali lagi saudara, saya mau bertanya, apakah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Apakah kita sudah dilahirkan baru oleh Tuhan? Apakah kita sudah betul-betul memiliki relasi yang indah dengan Tuhan? Bahwa Tuhan adalah Bapa kita, bahwa kita adalah anak-anaknya. Yang pertama. Yang kedua adalah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa saudara? Setelah relasi maka selalu menjalin persekutuan dengan Tuhan. Karena saudara sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak, dia akan selalu menjalin relasi dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Dan mencoba mengerti rencana-rencana orang tua. Memang sebagai seorang anak kita coba mengerti rencana kita. Seorang anak mencoba untuk mengerti cita-citanya. Apa yang menjadi cita-citanya. Tetapi dia akan coba tanya kepada orang tuanya. Dia akan diskusi dengan orang tuanya. Itu dalam hubungan orang tua dan anak. Tetapi kita dalam hubungan sebagai anak Tuhan dengan Tuhan sendiri, yang kita tahu itu pasti lebih tinggi. Sehingga saudara, kita bukan menjalankan rencana kita, tetapi saudara dan saya menjalankan rencana Allah. Nah sehingga saudara ada persekutuan yang selalu kita coba pahami, kita mengerti apa rencana Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang melanda seluruh dunia, tidak ada satupun yang terlepas. Tidak ada satupun yang terbebas. Semua kacau balau. Semua negara kacau balau. Semua ekonomi kacau balau. Semuanya kehidupan berantakan. Menjadi berbeda dari biasanya. Termasuk kita gereja. Kita yang sudah punya rencana-rencana. Sudah tiba-tiba semua stop. Semua tidak bisa menjalankannya seperti biasanya secara normal. Sehingga harus selalu online, harus live streaming dan sebagainya. Tapi saudara, apakah dalam menjalani program gereja misalnya seperti kami hamba Tuhan, seperti kita para pengurus gereja, majelis gereja, pada waktu menjalankan pelayanan gereja, apakah lebih dulunya sudah coba terus menjalin persekutuan dengan Tuhan sehingga hal-hal yang penting yang harus dilaksanakan. Pada waktu saya merenungkan, saudara, saya membuat tema selama 5 tahun dalam pelayanan di GKI Surabaya. Di tahun 2020, saudara, menghadirkan shalom, damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan saya waktu itu berencana untuk menggali firman Tuhan dari Injil, 4 Injil mengenai pelayanan Yesus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ternyata saudara, ternyata terjadi pandemi. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena seluruh pelayanan Yesus, semua mengenai Yesus Kristus boleh diberitakan selama 1 tahun ini untuk bisa membimbing dan mengarahkan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Sehingga saudara, bagi saya sekalipun memang di tengah pandemi, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pada waktu dulu 6 tahun yang lalu ketika saya berlutut menggumuli rencana pelayanan 5 tahun ke depan, Tuhan memimpin. Dan saya tidak pernah tahu tahun 2020 akan terjadi pandemi yang demikian. Karena memang saya bukan Tuhan. Tapi ketika menjalani,
ternyata saudara, kita yang percaya kepada Yesus, apakah kita betul-betul mengenal pelayanan Yesus dengan baik-baik? Dan ternyata 2020 ketika program itu sudah direncanakan kira-kira 6 tahun yang lalu, semuanya terjadi pada hari ini. Pada tahun ini supaya jemaat sekalian mengenal siapa Yesus itu. Saya bersyukur sehingga saudara, saya bukan mengatakan lebih baik dari orang lain. Tidak. Tetapi saya menggumuli apakah sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadikan kita mengerti. Karena terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena mengasihi Dia, relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan persekutuan yang terus menerus bersama Tuhan. Supaya rencana Tuhan yang terjadi di dalamnya. Maka saya tahu, kita tahu sekarang. Pemeliharaan Tuhan Allah itu pasti. Nah saudara, ada 3 aspek kepastian pemeliharaan Tuhan itu. Yang pertama, dikatakan di sini, Allah turut bekerja. Kata bekerja itu menyatakan bahwa Tuhan itu aktif. Tuhan setelah selesai menciptakan langit dan bumi, memang pada hari yang ke-7, hari Sabat itu istirahat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sampai sekarang Bapakku masih bekerja, aku pun bekerja. Beristirahat bukan pengertian saudara ongkang-ongkang kaki saja. Beristirahat itu artinya saudara betul-betul melepas lelah, betul-betul mensyukuri seluruh anugerah Tuhan. Karena pada waktu Tuhan memberkati hari Sabat, Tuhan sendiri juga melihat dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita seluruh ciptaannya yang amat baik itu. Dikatakan setiap hari baik, baik, baik. Dan ketika menjadikan manusia amat baik. Dan hari ke-7 Tuhan memberkatinya karena semuanya baik. Jadi saudara, Tuhan terus bekerja. Tuhan terus bekerja. Tuhan itu aktif. Tuhan itu bukan pasif. Saudara, aktif dalam hal-hal yang baik, tapi juga aktif sekalipun ada hal-hal buruk yang terjadi atas kita. Saudara, Ayub sendiri berkata, apakah engkau harus selalu hanya mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, pada kenyataannya kita hidup di dunia ini, tidak senantiasa semua lancar, bukan? Tidak semuanya, tidak selalu kita tertawa, bukan? Kadangkala kita marah, kadangkala kita sedih, bahkan kadangkala kita menangis. Mungkinkah saudara kita akan terus tertawa? Tidak mungkin. Saudara, ada hal-hal yang tanda petik buruk. Saudara, seperti pandemi ini kita lihat sebagai buruk, bukan? Tetapi kalau kita memahami dengan baik, ini semua bagian dari suatu siklus secara alami. Dalam arti saudara, manusia yang tidak tahu, manusia yang tidak bertanggung jawab, mengeksploitasi alam sedemikian. Apalagi juga tidak menjaga kesehatan dengan baik. Apalagi juga tidak memelihara alam dengan baik. Dan ketika makhluk yang lain sedang menyesuaikan diri, ketika makhluk yang lain sedang bermutasi untuk perubahan cuaca dan iklim yang ada. Apakah itu salah? Itu bagian dari keaktifan Tuhan dalam memelihara alam semesta ini. Sehingga ketika muncul penyakit baru, ketika muncul penyakit hasil dari suatu mutasi, tidak boleh menyalahkan Tuhan. Karena saudara, ini bagian dari alam yang diatur oleh Tuhan. Saudara, kita sering egois. Kita sering egois karena kita selalu mau yang baik. Karena selalu mau yang menguntungkan diri kita. Padahal saudara, alam ini juga harus menyesuaikan dirinya sesuai dengan hukum yang juga sudah Tuhan tetapkan. Allah turut bekerja aktif. Tuhan selalu aktif di dalamnya. Kedua,
dalam segala sesuatu. Saudara, pemeliharaan Allah itu bukan hanya bersifat aktif, tapi juga bersifat menyeluruh dalam segala sesuatu. Di sini kita memahami bahwa segalanya ditetapkan oleh Tuhan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi bukan karena kengangguran, bukan karena maunya sendiri dalam arti ya sudahlah daripada begini saya ciptakan saja langit dan bumi. Tidak, Tuhan punya rencana. Sehingga dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Saudara, Allah sudah menetapkan segala sesuatunya menuju kepada suatu sasaran, kepada suatu telos di situ. Sasaran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga segala sesuatu Tuhan bekerja. Nah saudara, kalau kita mengerti ini, maka kita akhirnya memahami. Saya pun juga akhirnya mencoba terus memahami bahwa Tuhan masih terus bekerja. Tuhan masih terus bekerja dalam segalanya. Dan kami terus berdoa lewat pelayanan online, lewat pelayanan live streaming. Tuhan turut bekerja. Tuhan terus bekerja dalam segalanya. Di dalam diri kita semua orang-orang percaya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, segala sesuatu tidak ada satupun yang terlepas dari pengawasan Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati dari perhatian Tuhan. Karena itu sampai Tuhan mengatakan saudara, rambut di kepalamu pun terhitung dan yang jatuh pun Tuhan tahu. Saudara, ini menunjukkan tidak ada satupun yang terkecil yang terlewati di dalamnya. Ini suatu hal yang luar biasa. Yang ketiga, bersifat harmonis. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, dari anak kalimat ini sudah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bekerja bersifat aktif. Dalam segala sesuatu bersifat menyeluruh. Turut di sini menunjukkan apa? Harmoni, harmonis. Artinya apa saudara? Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, Tuhan menyertai. Tuhan turut ikut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saudara, tidak ada satu kejadian di mana di luar pengetahuan Tuhan. Tidak ada satu kejadian di mana Tuhan tidak mengizinkan. Tidak ada satu kejadian di mana tidak melaksanakan maksud Tuhan. Jadi saudara, dari sini kita sadari satu hal. Ada rencana Tuhan membentuk kita. Membentuk kita. Mungkin emosi kita, mungkin karakter kita, mungkin pengertian kita, mungkin wawasan kita, mungkin juga rohani kita. Jadi saudara, pada waktu kita mengalami pandemi, gereja harus ditutup. Tidak boleh mengadakan ibadah secara umum seperti biasa. Kita kebingungan. Memang fasilitas yang kita miliki belum komplit. Tidak mendukung untuk bisa live streaming. Tetapi saudara, akhirnya lewat pergumulan bersama dari bagian ibadah dan dari beberapa pengurus yang ada, akhirnya ibadah tetap bisa disiarkan. Pertama lewat rekaman dan akhirnya kita lewat live streaming kita bisa lakukan. Di situ Tuhan turut ikut bekerja, menggerakkan orang-orang tertentu untuk berperan bersama-sama melayani. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen seharusnya kita pahami itu. Bukannya ngomel, bukannya menolak,
bukannya hitung-hitungan kepada Tuhan, tetapi mau tahu, mau terlibat, mau memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dengan ini semua. Saudara, hanya orang-orang Kristen yang mau bertumbuh dewasa. Hanya orang-orang Kristen yang mau maju. Dia mengerti pemeliharaan Tuhan itu pasti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah mari ada tujuan yang menjadi sasaran dari Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini. Saya walaupun tidak tahu yang akan datang seperti apa GKI Surabaya. Karena sudah 5 bulan sudah kita tidak mengadakan ibadah. Saya tidak tahu bagaimana nantinya kalau ibadah normal sudah kembali lagi. Seperti apa GKI Surabaya. Saya betul-betul tidak tahu. Hanya setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah coba melakukan semua yang terbaik yang kami mau lakukan. Dan Tuhan yang bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatunya. Sekali lagi saudara, saya bukan orang yang mau mengada-ngada. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, Tuhan pasti memelihara GKI Surabaya ke depan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di antara kita mungkin pekerjaan lagi kebingungan, kita lagi frustrasi, kita lagi stres, kita lagi kebingungan, belum lagi dengan keluarga kita, mungkin terjadi konflik, terjadi masalah, belum lagi dengan anak-anak kita, belum lagi hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Saudara, sebagai orang Kristen, kembalilah kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kembalilah mengingat bahwa Tuhan turut bekerja. Tetapi di situ saudara dan saya bersama-sama sebagai orang Kristen tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada rencana Tuhan, gumuli, dan di situ terjadi pembentukan karakter, pembentukan emosi, pembentukan rohani, pembentukan cara berpikir dan segalanya supaya saudara dan saya menjadi orang Kristen yang seperti Paulus katakan, pemeliharaan Tuhan itu pasti untuk kita. Mari kita berdoa. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi ini, apakah kita sungguh-sungguh meyakini, mempercayai pemeliharaan Tuhan itu pasti? Yang sudah kita dengar dari renungan malam hari ini. Mari kita lihat kembali kondisi keadaan kita. Seperti apakah kita? Kita sudah memiliki relasi yang sungguh dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah betul-betul mengikuti rencana Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa, berkatilah kebenaran firman yang telah kami dengarkan, renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara kami yang mendengar. Bukan hanya mendengar memuaskan pengertian kami, tapi juga mendengar dan melaksanakannya, mewujudkannya dalam kehidupan sebagai orang Kristen yang tahu pasti pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan secara aktif, secara keseluruhan dan secara harmoni, ya Tuhan memelihara kami. Bagaimana kami akan dibentuk menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan lebih dahulu lagu tadi, Bapa Surgawi memeliharaku.
Saudara, di laut menderu, di dalam keadaan apapun, kita tahu Bapa memelihara kita. Kita akan berdoa saudara untuk beberapa pokok doa pada malam hari ini. Yang pertama, berdoa untuk kesehatan kita. Berdoa untuk usaha pekerjaan kita masing-masing. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita bagaimana mengelola keuangan yang Tuhan karuniakan buat kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Ya Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk menolong kami mengerti bagaimana Bapa di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Bapa, kami mau menjaga kesehatan kami dengan baik. Tapi kami juga memohon anugerah-Mu Bapa melindungi dan memelihara kami. Sehingga kami boleh terhindar dari infeksi virus COVID ini. Bapa, begitu pula dengan keadaan ekonomi kami, pekerjaan usaha kami. Mari tolong pimpin kami bisa mengelola keuangan dengan baik sebagai penata layan yang bertanggung jawab. Jangan sampai ya Bapa kami menjadi orang Kristen yang berfoya-foya, tapi tidak pernah mengerti mempertanggungjawabkan keuangan yang Tuhan karuniakan buat kami. Kalaupun kami mengalami kesulitan, berikan kepada kami hikmat bijaksana ya Bapa, bagaimana kami menemukan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang ada ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk pertumbuhan rohani kita. Ialah saudara sebagai anak Tuhan, sekalipun tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah. Biarlah kita betul-betul bertumbuh dalam rohani kita, pengenalan akan Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa Bapa untuk pertumbuhan rohani kami. Kiranya Bapa menolong, memimpin, bersyukur ibadah online yang boleh diadakan, sehingga boleh membukakan pengertian-pengertian kami. Dan sungguh-sungguh rohani kami bertumbuh, kami menjadi pelaku firman di dalamnya. Bapa, Kau berkati, tolonglah ya Bapa, supaya pertumbuhan rohani itu akhirnya terwujud, meningkatkan iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama untuk pengurus yang mau membuat program-program tahun depan, agar Tuhan memimpin pengurus baru dan juga kerjasamanya dan juga program-program yang akan direncanakan dan bisa dieksekusi pada tahun depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk pengurus yang baru gereja kami. Pimpinlah Bapa supaya semuanya boleh sehati sepikir, semuanya boleh bekerja sama, semua boleh saling mendukung, semuanya memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Berdoa untuk rencana pembuatan program tahun depan, sertailah ya Bapa, supaya rencana ini boleh dijalankan dan nantinya rencana-rencana itu boleh boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan Kau menolong kami menjalankannya bersama-sama. Kiranya Bapa, Kau yang akan menolong kami bisa menuai jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi Tuhan lewat program-program yang ada. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bersyukur saudara kita Yosua akan menyelesaikan pelayanan 1 tahun dalam praktek di gereja kita. Kita doakan untuk dia supaya bisa melayani di gereja asalnya, menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan dan dipakai oleh Tuhan. Kita doakan terus untuk penggantinya yang sedang diproses dalam
diproses untuk dilatih penyesuaian di GKY sehingga nantinya bisa diutus ke GKY melayani bagian pemuda remaja sehingga bisa mengembangkan pemuda remaja dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak, kami mau menyerahkan secara khusus ya Bapak untuk saudara kami Yosua yang tinggal 1 minggu lagi melayani di tengah kami dalam tugas praktek 1 tahun. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalamnya. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menolong dia, mempersiapkan dia kembali ke gereja asalnya untuk melayani sebagai hamba Tuhan di sana. Bapak, apa yang sudah dikerjakan selama ini 1 tahun di GKI Surabaya, kiranya juga boleh mendatangkan berkat bagi saudara kami khususnya pemuda dan remaja. Yang mau berdoa menyerahkan juga untuk penggantinya ya Bapak, seorang hamba Tuhan full time yang sedang dilatih di GKY Pluit ya Bapak, untuk bisa nantinya diutus ke Surabaya untuk melayani pemuda remaja di gereja kami. Engkau berkati ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk vaksin yang sudah diuji coba di Indonesia, salah satunya dalam fase ketiga. Kiranya vaksin ini sungguh-sungguh bisa bermanfaat dan menghasilkan 100% kemanjuran sehingga vaksin ini akhirnya bisa menolong banyak masyarakat, khususnya rakyat Indonesia dan rakyat seluruh dunia. Mari kita berdoa bersama. Bersyukur Bapak untuk pengujian vaksin di belahan dunia. Ada yang memasuki fase pertama, kedua, dan ketiga. Termasuk yang sudah diuji di Indonesia, fase ketiga. Kami terus berdoa Bapak, Engkau tolong semua orang, sekitar 1.600 orang yang diuji coba. Kiranya Tuhan itu menghasilkan imunitas yang baik, menghasilkan hasil yang 100%. Begitu pula diuji coba di berbagai negara. Sehingga ya Bapak, vaksin yang didapatkan adalah vaksin yang berguna bagi seluruh dunia. Kiranya Bapak menolong sehingga dengan demikian pandemi COVID-19 ini akhirnya bisa diselesaikan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami. Yang terakhir, saudara, kita doakan untuk ekonomi negara kita dan keamanan negara kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk ekonomi negara kami. Berbagai macam kebijakan ekonomi sudah digelontorkan, sudah dinyatakan oleh pemerintah kami untuk menolong perekonomian masyarakat agar ekonomi tidak menjadi anjlok dan jangan sampai terjadi resesi. Mari tolong Bapak, masyarakat yang menerima bantuan-bantuan dari pemerintah sungguh-sungguh menggunakannya dengan bertanggung jawab. Jangan sampai mereka menggunakannya untuk foya-foya. Bapak, mari Engkau tolong negara kami, tolong masyarakat kami. Begitu pula kami mau berdoa untuk keamanan negara kami. Kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan yang memimpin dan memelihara keamanan di negara kami. Jauhkan ya Tuhan dari orang-orang yang memakai kesempatan di tengah-tengah yang ada ini untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Khususnya ya Bapak, terorisme biarlah tetap bisa diberantas di negara kami. Bersyukur untuk Densus 88, bersyukur untuk TNI dan Polri yang boleh bekerja sama untuk terus bersama dengan Badan Intelijen Negara dan juga dengan masyarakat. Sehingga mereka yang terlihat, mereka yang dicurigai berbahaya, ingin memecah belah Indonesia, boleh cepat ditanggulangi sehingga tidak sempat berkembang. Kami serahkan ya Bapak seluruh keadaan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami. Bersyukur Bapak, Kau telah memimpin kami semua, memelihara kami semua. Bapak,
Engkau telah memimpin seluruh rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini. Bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu tadi, Tiang Awan, Tiang Api, sebagai penutupan ibadah doa kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa,